Dia dijuluki di Bandung Bobotoh manajemen. Gak ada julukan. Jadi dia dekat dengan manajemen. Menjuluki diri sendiri. Bobotoh manajemen. Tidak. Saya ke Jerman nih. Waktu itu saya ke Jerman, ada diundang di Jerman. Saya baru sampai. Yang jemput udah bilang, "Bang, Mamat Gansop terbaru, Bang." Wih, Liga 4 amatir dibiayai oleh APBD. ya. Jadi sebenarnya kita udah berjenjang untuk pembiayaan. Jadi Apa kita mau tukar jabatan? Bapak host Sport 77, saya Exco. Sama Bebas Podcast. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia, di bawah langit Ibu Pertiwi, yang lebih bagus daripada Just Talk, Justin Laksana dan segala domba-dombanya. Kami lebih bagus daripada Jebret, award tidak masuk akal itu award. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada Federasi Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Bantuin dong. Website PSSI. Apalagi? Kami lebih bagus daripada Face ID. Kami lebih bagus daripada penyelenggaraan PON. Oke. Kami lebih bagus daripada regulasi pemain asing. Nah, kami lebih bagus daripada keterlambatan gaji-gaji pemain. Kami juga lebih bagus daripada Garuda ID. Wah, lebih bagus. Bagus lah. Oh iyalah. Itu sistem apa itu? Face recognition. Face recognition. Lebih bagus karena di pesawat aja saya sudah pernah bisa akalin. Gimana caranya? Caranya adalah membawa KTP teman saya. Karena mirip, cukup mirip. Dia tidak bisa deteksi kemiripan 90% itu face recognition tidak bisa. Tapi ngomong-ngomong, ini kita apa sih, Mat? Kita lagi ngapain sih ini? Kudeta ini. Loh, kudeta. loh ini kita di mana kok, kan harusnya aku yang buka. Bapak dibungkam, kami kudeta. Ini parah ini. Ini bukan di Sport 77, bro. Bukan ya? Ini Bukan. bebas podcast nih. Saya kalau udah lihat baik langsung bawaannya pengen lebih bagus daripada yang lain. Mati nih kita nih. Ini supporter nih, hari ini saya agak stres hari ini. Biasanya saya yang bebas betul ngomong, kali ini saya kok podcast saya kok di Sport 77 ya? Kami lebih bagus Bukan, kan? daripada bebas podcast. Bebas dan Enggak, di bebas podcast ya. Kami lebih bagus daripada Sport 77. Nah, kali ini kita dapat tamu. Senang betul ya bahwa ada Bang Ripan dan Bang Mamat Al-Katiri yang keren banget. Yes. Bang, aku langsung nanya nih sama Bang Mamat dulu yang aku tanya. Dulu kan setauku abang ini hostnya politik, kok tiba-tiba ke bola? Apa karena nggak laku lagi di politik ya? Makanya suka ke bola. Karena Pak Arya tiba-tiba ke bola juga. Enggak ke politik. Iya. Jadi bingung tuh dulu undang Bang Arya waktu saya punya podcast maling, kita membahas BUMN, membahas politik lah. Politik. Tiba-tiba sekarang saya harus undang untuk membahas bola. Sepak bola. Kemarin kan di Iya, iya. Jadi kayak wah ya udah saya juga pindah lah. Apa memang nggak laku Bang di sana? Bukan nggak laku, lebih banyak tekanan. Tapi itu benar nggak? Itu politik sama sepak bola itu memang harus jalan bareng-bareng gitu. Nggak bisa dipisahkan. Mana negara bisa pisahkan? Kan suka ada banner kick. Barcelona nggak akan ada orang di stadion itu kalau politik sama sepak bola dipisahkan. Kan suka ada banner kick out politik out of football. Betul, tapi yang bagaimana? Ini kok dikuasai sama Kli? Aku yang aku. Politik soalnya Jangan bos. berdua, aku kalah ini bahaya gua. Ada orang-orang yang mau adu domba. Mau domba. Jadi memang benar ya, karena udah nggak laku lagi di politik baru ke Bukan nggak laku sih. Waktu itu memang memutuskan untuk itu menjelang pilpres kalau nggak salah. Saya pas kontrak habis, terus draft kontraknya mau siap ditandatangani untuk lanjutan. Saya bilang, boleh nggak saya istirahat dulu bentar? Oh, ini urusan kontrak ternyata. Udah deal, udah selesai. Udah deal. Tinggal tanda tangan doang. Udah deal berarti kan? Iya. Boleh nggak saya istirahat dulu bentar gitu? Pas istirahat, mikir-mikir lagi, kayaknya istirahat dulu deh untuk pilpres ini gitu. Oh gitu. Abis itu ke belakangnya juga kayak ya apa ya, hopeless lah udah. Maksudnya untuk ngomongin politik karena sulit Bang Arya ngomongin politik itu mood kita harus bagus terus. Betul. Karena kan kita tahu di depan kita ini tadi di belakang kita beda nih ngomongnya kan? Sama. Tiba-tiba Banyak, jadi mood kita tuh gak enak. Banyak dramanya ya. Betul. Gak lepas ya. Iya, jadi kayak nanti
gini di belakang tuh Iya. sebelum ada kamera. Pas ada kamera, oh iya ini tuh bagus. Oh beda Mat, beda ya. Beda ya? Jadi Beda. mood kita tuh harus 100%. Lebih lepas lah kalau di ini ya. Harus begitu, harus kayak tahu bahwa ini tuh panggung sandiwara. Oh. Gitu kayak. Jadi kita harus ikhlas. Ikhlas. Nah, keikhlasan kalau belum ada di hati kan jadinya tinggalin aja deh gitu. Jadi lebih banyak masalah keikhlasan sebenarnya ya. Betul, Makanya pindah betul. ya. Iya. Karena politik bagi saya sih dia sama kayak sepak bola hobi. Kalau di saya ya hobi, tapi yang satu ini tuh kegemasan itu munculnya kan tidak menentu. Iya. Kalau sepak bola itu kan kita hobi yang memang tiap minggu kita suka gitu kan. Pasti suka gitu. Pasti suka gitu. Kalau politik itu naik turun tuh moodnya gitu. Nggak mungkin dibohong-bohongi juga ya. Atau bisa juga kalau bola. Bola bisa juga. Ada Mat, amat ada yang di luar offline sama di online ngomongnya beda ada? Dia apa bola? Iya ada. Lebih ke nggak mau cerita. Kalau bola nggak mau cerita ya. Lebih ke nggak mau cerita. Beda belakang Beda. Jadi kita udah tahu, oh dia nggak bakal cerita ini nih Oke. gitu. Kalau di politik nggak ya? politik kembali. Pusing saya. Pusing. Jadi kalau selama jadi ini hostnya di sport itu juga bebas loh, enak betul. Enak, enjoy. Lepas lah semuanya. Iya, apalagi ketemu ini gondrong ini satu ini kan. Enggak, kalau Ripan kan dia jelas main ada pernah ini kan megang klub kan. Pegang Sampai Pak. hari ini Pegang Pak. Liga Di 3 mana? Pak. Liga 3. Pandeglang Pak. di mana itu Pandeglang? Banten Pak. Tahu dong. Serang, Cilegon, situ-situ tahu. Oh, itu ya. Jangan yang ping-ping ya? Iya betul. Ping. Lebih terkenal ping daripada Berarti main bola jelek banget ini. Lebih terkenal umping daripada main bola. daripada bola aja. Tahu. Ya kalau abang kan memang dari dulu ya main bola ya. Lumayan Pak dari dulu Pak. Bola. Iya dari dulu Pak. Lama memang. Kalau Ada memang pemain bagus dari Pandeglang sana. wah ada Pak. Ada Tema Mursadat dulu ada Pak kiper Pak. Oh iya ya. Dari Pandeglang itu. Larinya kencang tuh biasanya orang Pandeglang. Larinya Lari kencang ya? enggak juga. Oh, masa nggak tahu? Bukan yang itu. Astaga. Itu bisa ini kan nyelinap jago dong gitu. Jago Pak. Overlap. Overlap. Kalau Pandeglang kan jago. Persipan. Persipan Pak. Pandeglang. Persipan ya? Liga 3 Pak. Liga 3 terus atau gimana? Nanti kan Liga 4. Liga 3 terus atau gimana pertanyaannya? Liga 3 terus atau gimana? Pak setiap tim yang Liga 3 itu kalau ke Liga 2 deg-degan Pak. Oh iya. Budget. Tapi nanti kan ada Liga 4 ya. Nah itu kita nggak tahu nih masuk di Liga 4 atau Liga 3 kan. Kira-kira pantasnya? Pantasnya budget untuk musim depan ada berapa deh? Itu biar tahu. Liga 3 apa Liga 4? Iya, itu menentukan. Iya. Nggak cukup dari Sport 7. Kurang Pak. Hah? CEO ada di sini loh. Kurang. Itu tuh gede. Sewa hotel, sewa mobil, jersey itu tuh kan mahal. Ya kan nggak Anda sendiri dong. Ya bareng-bareng. Apa Arya Invest Persipan? Lalu tim aja degradasi. Ini gimana sih? Kan degradasi gua. Bukan gara-gara apa-apa. Merger aja kalau gitu kan udah degradasi merger. Mau nggak kita namanya itu jadi itu? Apa? Persipan Karo. Persipan Karo United. Persipan Karo United. Bagus ya. Cocok itu. Boleh Pak. Bagus. Gabung antara orang Banten sama orang Karo. Persipan Karo United. Kandangnya Pak di mana tapi ini Pak? Bingung kita. Kita ambil di tempat dia. Nah, makin jauh tuh. Saya pikir tengah kan antara Sumatera Utara sama Banten. Tengah-tengahnya Lampung lah gitu kan. Ini malah Papua ya. Nah, Bang Mamat, ini kan Bang Mamat udah jadi udah setahun 2 tahun dong, setahun nih ya. Bola-bola ini. 3 lah ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Iya. 3 tahun ya dulu. 3 tahun, iya. Selama 3 tahun nih perkembangan yang Abang lihat bagaimana sepak bola kita? Beda-beda nih. Kita buka-bukaan. Jujur kan? dong, jujur. Jujur di sini. Di sini jujur. Asik banget nih. Itulah beda sama politik. Beda-beda Pak. Kalau bicara liga sekarang ya, permainannya itu udah jauh lebih rapi dibandingkan dulu. Iya. Long ball ya. Long ball. Iya, iya, Nggak iya. jelas. Sekarang Iya. itu udah kaki ke kaki Pak. Bahkan yang kayak nggak pernah nonton apa namanya liga kayak Bapak Justin Laksana. Penjajah itu ya. Itu aja bilang sekali dia pernah nonton Borneo, nggak sengaja nonton Borneo. Loh, kok Liga Indonesia udah main kayak begini ya dari belakang, Udah ball bagus, possession. ya. Udah oke sih, udah oke gitu. Tapi itu yang harus kita cari faktornya. Faktornya. Apa Iya, sih? iya, Iya. iya. Sehingga Semarak datang ke stadion itu
hidup lagi. Apa karena klub kita juga ini belum prestasinya di ASEAN juga rendah-rendah aja kali. Tapi itu kan dari dulu Pak, prestasi kita di Asia. Masalahnya timnasnya udah level Asia gitu. Iya. Atau terlalu jomplang nih. Mereka lihat nggak nyambung gitu. Iya. Ini yang supporter Maung Bandung. Apa? Ini dia gitu kan. Kok bisa pula orang Banten sukanya? Dia dijuluki di Bandung bobotoh manajemen. Gak ada julukan. Jadi dia dekat dengan manajemen. Menjuluki diri sendiri. Bobotoh manajemen. Tidak. Iya. Aku kan dari 2003 di Bandung Pak, kuliah di Bandung terus tinggal di sana sampai sekarang gitu. Jadi memang nonton Persib. Iya. Kalau di Bandung memang beberapa masalahnya itu kalau Asia sih nggak berpengaruh ya karena kita di Asia cuma 2015 dan terakhir sekarang kan. Ya ini kan juga di hasil kita kemarin kan jelek juga di Iya. AFC apa semua. Iya. Tapi kayaknya lebih ke lepas deh. Apanya? Lepas kompetisi yang kayak ASEAN itu. Atau mereka ngelepasin sebenarnya? Kayaknya maksudnya Nggak serius. Iya Persib. Iya. Iya kan? Kalau lawan Thailand aja kayak gitu. Iya. Nah, kalau Persib kan faktornya jarang tidak reguler Pak main di Asia. Jadi baru main lagi kaget mungkin dengan kompetisi di Asia tuh seperti ini, Atau levelnya dianggapnya berbeda. nambah biaya kalau tanding di Bisa jadi. Itu bisa jadi juga. Akibatnya penontonnya melihat ini kok levelnya tetap rendah ini. Oh, maksudnya kalau misalnya di Asia prestasinya bagus, penonton juga akan datang kan gitu juga. kan. Karena kan orang kan pikirnya harusnya level kita udah sama level kayak timnas dong yang udah level Asia gitu. Iya. Mungkin itu yang buat dia jomplangnya jauh gitu antara timnas kita sama itu. Nah itu harusnya PSSI ada tim yang Mantau yang itu ngurus ya. liga kan, Analisis. apa namanya LIB atau sekitarnya. Bisa dicari deh apa itu faktornya biar dielaborasi sama-sama kan dengan mungkin kalau ini supporter maunya gimana gitu, apa WD-nya kayak tadi dihilangin. Dibilang harga tiket timnas kan oke banget, harganya masih mahal gitu ya. Tapi bukan mahalnya Jauh Pak amat kalau jauh kan timnas, sama klub jauh. gitu. Iya. Tapi dibeli. Nah, siapa tahu juga faktor di musim sebelumnya yang pakai kompetisi yang berbeda lagi gitu. Yang berubah-berubah ini tuh justru membingungkan gitu loh. Kayak kemarin kan 4 besar, dia udah juara di sini. Tapi diadu lagi yang juara beda lagi. Ini yang juara siapa sih gitu. Nah, hal-hal itu tuh membuat keinginan sebuah orang untuk melihat sebuah tim juara itu makin menurun. Jadinya ke stadion buat apa sih gitu. Itu karena sayang karena setiap timnas main mau U15 16 mau 19 penuh. mau 20 mau 23 mau senior penuh. Iya. Tapi dulu berbanding lurus Pak kalau kita bicara 2010 tuh. 2010 Stadion penuh, timnas main full di mana-mana gitu. Liganya ngikut. Piala Asia 2007 waktu kita tuan rumah. Itu liga juga ngikut. Jadi bagus. Jadi penonton rame, desak-desakan gitu-gitu. Di timnasnya juga orang tetap datang. Nah, di sekarang itu ada gap itu yang itu beberapa faktornya yaitu tidak bermain di kandang. Ada yang pindah-pindah. Terus mungkin secara langsung juga kan udah meng-cover semua. Timnas juga siaran langsung. Timnas siaran langsung. Dulu juga siaran langsung. Kapan sih Liga Indonesia ke siaran langsung? Siaran langsung terus ya. Dulu itu siaran langsung terus. Bener. Pindah-pindah TV, rebutan TV. Rebutan TV lagi. Bener. Iya. Dari zaman Pak Arya masih di TV sana gitu kan. Di TV itu pindah TV lagi gitu-gitu kan. Rebut-rebutan terus. Pak, tapi aku penasaran itu kalau larangan OED itu tujuannya apa sih Pak, maksudnya Pak? Kan kita harus tuh masih suka terjadi keributan antar supporter. Makanya kemarin kita diminta oleh FIFA untuk jangan away dulu. Tapi ke depannya kan ada transisi. Mudah-mudahan ada transisi. Kan liga berikutnya nanti udah full. Oh, liga yang berikutnya. Iya, tapi ada transisinya, ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Misalnya supporternya harus berbadan hukum, harus terdata. Nanti memang kita lagi usulin ya, mudah-mudahan diterima oleh PSSI juga. Kok diterima oleh PSSI ya? Iya, Bapak bener. Apa kita mau tukar jabatan? Bapak host Sport 77, saya Exco. Sama Bebas Podcast. Menerima diri sendiri. Karena kan saya sebagai Exco kan harus usulkan juga ke rapatnya Exco kan gitu, rapatnya PSSI. Jadi kita udah usulkan misalnya nanti supporter itu misalnya Persib pergi maksudnya ke Bali. Nah, Bali itu nanti menyiapkan 1.000 tiket untuk Persib gitu ya. Nah, itu 1.000 tiket itu dikasih ke Persib kasihnya ke supporternya. Dan ada datanya sehingga nanti yang masuk nonton itu yang di sana udah terdata. Kan tujuan kita PSSI ini supaya semua aman.
Oh, keamanannya dulu ya. Keamanan dulu. Udah ada steward juga kan sekarang. Nanti ada steward kan gitu semua. Jadi dengan begitu, dengan data supporternya itu juga terdata, datanya ada lengkap semua, itu membuat yang nonton tahu. Kadang-kadang kan supporternya suka hilang juga di tengah jalan. Iya kan? Iya. Bener nggak? Iya. Nah itu yang kita mau jaga, bahwa orang kalau mau nonton bola, dia pakai baju putih gini nonton, pulang juga baju putih juga, jangan ada yang aneh-aneh gitu. Oke. Sebenarnya keamanan aja, ini sebenarnya supaya aman gitu. Supaya orang akhirnya kan rindu ya kita ya, anak-anak, keluarga nonton bola kan gitu ya. Iya. Nah. Yang masih terjaga itu mungkin kayak kemarin Bali United itu saya lihat masih ada kayak cewek-cewek, anak kecil itu enak banget sih dilihat gitu kan. Anak-anak kecil nonton bola. Betul. Kan tujuannya juga pembinaan jangka panjang Jangka kan. panjang. Ya harus Iya, dibawa dari liga dulu, mereka nonton liga, seru ya gitu. Biar mereka punya mimpi kan untuk jadi pemain bola. Betul. Nah itu yang tidak terjadi. Nah itu nggak tahu kenapa. Nah yang jadi kekhawatiran saya, takutnya kita itu seperti Cina. Cina itu kan ketika liga oke, terus kemudian berefek ke timnas. Ketika timnasnya diperhatikan, wah itu di liga Cina itu Oscar apa-apa. Iya betul. Oh, zaman Oscar ya? Iya itu Hulk dan kawan-kawan. Itu wah stadion kayak apa gitu. Betul. Giliran itu hilang, sekarang turun, level timnas juga nyungsep. Nah itu yang harus dijaga nih, konsistensi antara timnas dan liga. Itu nggak bisa dipisahin sih menurut saya gitu. Itu yang perlu dikonsistenin, yang supaya stabil antara ini sama ini ya. Iya, karena Cina liga pas bagus semarak, mereka prestasi juga lumayan gitu. Iya. Ketika sekarang udah hancur lagi liganya, mereka juga Timnasnya turun juga. turun Kan jauh betul. gitu. Arab Saudi kebalikan lagi. Liganya Orang mau datang mengerikan. ke liga gitu. Timnasnya Timnasnya enggak, malah sampai digratiskan tiket. Iya. Dikasih baju di jersey lagi. Betul, digratiskan Dibagi-bagi. tiket sama federasinya Arab Saudi untuk biar ada penonton gitu. Penonton. Kalau enggak mereka nggak mau nonton. Mereka tapi klub semarak. Iya. Nah, ini beda-beda nih kasus-kasusnya. Per negara ya? Iya, benar. Iya, jadi Indonesia jangan sampai ini lepas liga Iya. itu. Jadi jangan sampai ada gap antara timnas sama liga ini. Iya. Karena ya apapun yang terjadi, saya masih percaya liga yang berkualitas menghasilkan Pasti timnasnya timnas bagus. yang bagus, Pastilah. Kita juga lebih enak kalau misalnya ada 100-200 orang pemain lokal yang keren-keren bagus-bagus, kan lebih gampang ngambil. Iya. Dan persaingan kan. Dan di kita timnasnya. ngontrol liganya kan lebih gampang untuk jadwal dan sebagainya daripada kita harus dari Eropa dan sebagainya gitu kan. Betul. Dan kalau ada bagus dikit di liga, itu kan pasti punya kesempatan yang gede untuk main keluar kan. Betul, Nah, lebih itu bagus dia. Tapi kalau kualitasnya liganya turun, mau pemain yang bagus dari mudanya akan jadi gak bagus kalau Iya. kualitas liganya jelek. Kalau kita udah perbaiki juga di ini kan, liganya sekarang udah jelas jadwalnya. Ya. Liburnya jelas. Jumat Sabtu Minggu ya. Iya, semua jelas. Jadi orang juga, pemain-pemain tuh bisa tahu kapan libur dan kapan enggak. Iya. Udah tahu semua nih, jadwal tertata. Klub juga udah bisa jual tiket terusan. Dulu kan nggak bisa jual terusan. Nah, udah rapi. Baru kita mainkan juga 8 pemain asing boleh diambil oleh klub. Itu kan sebenarnya naikin kualitas dari ini kan. Kualitas Sekarang liganya. kan ya kayak itu. Kualitasnya udah bagus nih. Cuma yang nonton. Atau jangan-jangan kurang promosi sebenarnya klub-klub ini. Bisa jadi kurang Taruh promosi. lu iya. Kalau di opening lu bilang regulasi. Sekarang 8 kualitas, iya bagus. Kalau saya tetap nggak setuju dengan regulasi 8 pemain asing. Nah ini, karena tadi iya bagus. Maksudnya iyain aja. Ya kan maksudnya Jangan ini mau bukan ada Pak Arya. Bentar. Gua jebak ini lah. Iya, bagus. Enggak, aku nggak bilang bagus. Tadi bilang bagus, Aku bilang iya. ulang. Aku bilang oh iya. Maksudnya aku ngerti maksud Pak Arya. Tujuan maksud mereka membuat 8 pemain asing biar kualitas liga meningkatkan. naik. Iya. Aku bilang, ya iya itu pikiran kalian kan. Kalau aku sih enggak gitu. Iya aja. Aku nggak bilang bagus ya. Lu idealnya berapa pemain asing? Pemain asing Iya. ya tetap 5. Tapi mau dibikin 3 main 2 cadangan, silakan gitu. Oke. Cuma kan alasan dari PSSI ngikutin Peningkatan, regulasi oke. AFC AFC. biar pemain yang main di AFC Asian Cup sama statusnya dengan pemain yang ada di klub yang ada di Liga Indonesia doang gitu. Tapi sekarang ini kok, kan dari kemarin kita ngobrol-ngobrol sama klub-klub itu. Setelah 8 tuh, lokalnya makin semangat untuk ambil posisi di sini. Sehingga mereka sekarang ngimbangi asingnya makin kuat juga. Iya tapi kan pasti klub mikir-mikir Pak. Dia bawa asing mahal-mahal terus gak main dia ngapain pasti. Kalau kualitasnya bagus, yang lokal. Gini Pak yang saya maksud. Misal nih ada satu klub dia pasti udah lihat misalnya Persija lah kita taruh. Oh di belakang ada Rido bagus nih. Iya.
ini di musim berikut dia nggak akan belanja di posisi itu. Dia belanja di posisi lain dong, yang dia nggak punya. Iya. Dia belanja di posisi itu. Yang ini mau naik untuk ke atas mau sama apapun. Yang asingnya udah terlanjur dibayar mahal satu musim. Lah, gitu. tapi makanya di situ dia lokalnya itu latihannya gila-gilaan. Karena dia tahu untuk ngambil posisi itu berat banget. Oke, tapi menurut saya tetap nggak ideal sih. Nah, nanti kita lihat makin banyak yang bagus-bagus pasti. Lah buktinya udah terbukti nih liganya turun. Bukan, itu penonton. Iya. Tadi kan diakui. Nah, dia lupa lagi bahwa saya kira apa nih Justin. Iya. Justin bilang apa? Kok keren gini sama mainnya? Nah, artinya kan bagus kualitasnya. Iya, ya kalau asing semua 11 orang pemain dia main di situ. Bagus-bagus aja. Bagus semua, Pak. Pasti bagus. Artinya liganya bagus. Iya, Aku gak ngomong tentang pemain ini ya. Aku mau ngomong mengenai hasil pemain lokalnya. kalau liga atau kita berbicara umum nih, liga, liganya. klub, Iya. klub bermain kayak apa? Makin bagus gak? Ya nggak usah ngomongin pemain, pelatih yang datang juga bagus-bagus Pak. Thomas Doll kemarin dengan jenis permainan kayak begitu. Tavares dengan bagaimana seni bertahan dia yang kayak gitu. Itu udah oke. Kita nggak usah bicara pemain asing dan lokal di dalam klub ya gitu. Nah, secara permainan iya, yang tujuan kita kan adalah bagaimana supaya pemain Indonesia ini muncul. Nah, itu akan ketutup kalau ada 8 pemain asing di lapangan gitu loh. ini supaya usaha. pernah masuk sekolah ini nggak? Sekolah teladan. Sekolah apa? Iya. Pintar-pintar semua Iya, isinya. Iya, saya ranking 1 pindah ke kelas teladan turun jadi 24. Baru sekolahnya jelek ya. Tapi habis itu saya pacu, habis itu 7-3. Tuh kan bukti. Oke. Itu berhasil Tapi artinya. saya merasa kayak nggak belajar juga. Lebih ke temenan sama guru aja. Gak mau ngakuin dia. Dia kata dari 7-3 karena usaha. Karena gini Pak, saya ngomong gini juga ke siapa waktu itu ya. Masalahnya adalah ini anak-anak ini kan ditemukan di usia 20, 21, 19 lah. 19, 20, 21 gitu. Dia harus bersaing dengan asing Pak. Asing, kemarin kita ngobrol kayak dengan Ngon Ajam, dia main di Liga 3 ya. Liga 3 di Nigeria, Afrika sana. Itu udah suplemen, sudah gizi, sudah apa. Dan Liga 3 loh ini. Nah, ini orang-orang yang tanya lu, Liga 3 dia bagaimana? Dikasih emping, Ben. Ada suplemen gizi. Suplemennya apa? Protein gitu. Wah, saya buat beli pisang sanduk. Buat beli pisang saya bilang nih hijau-hijau ada titik-titiknya, Pak. Sementara anak-anak kita pemain muda muncul dari yang kayak begini, yang tidak tahu bagaimana naikin massa otot. Dia bersaing dengan pemain asing. Pak, gapnya terlalu jauh Pak. Kalau kita bicara 10 tahun lagi, sekarang mulai diterapkan 10 tahun lagi anak-anak usia 8 muncul. 18 masa otot dia bagus, gizi dia terjamin, body ball nggak kalah, dan mau datangin dari Prancis sekalipun. Kalau sama nih setara bersaing. Makanya saya bilang itu yang tepat dulu. Memang programnya Pak Prabowo itu mantap betul yang makan. Tapi kan gak nasi sama telur Pak. Harus cek vitamin dia. Kalau itu mah seragam. Ini dapat nasi telur, aku juga dapat nasi telur. Yang ini kan beda-beda olahraga. Oh masa lemaknya, dia gak boleh ya makan ini. Makan telur putihnya aja ya. Dan gitu. Jadi kalau 8 pemain asing dan kita berharap untuk pemain ini bisa menembus, dia mau menembus dengan cara apa? Pak, dari kecil dia nggak berbeda nih perlakuannya dia di klub ini di luar sana dengan kami ini. kan berpikir 5 tahun 10 tahun ke depan. Oke. Sejak awal memang kita harus bikin bangun sistem yang ini. Hasilnya mungkin belum sekarang cepat-cepat, tapi ini kan berproses. Iya, makanya di satu sisi saya pahami. EPA akan makin bagus kan? EPA 16 nanti makin bagus. EPA 18 makin bagus. Tahun depan, Mat, itu ini ya. Aku aja kemarin bikin suratin, itu total hampir 2000 pertandingan loh di Sumatera Utara. Oke. Memang masih belum nggak ideal, 1,5 bulan nggak ideal. Tapi tahun depan udah rencana kita itu mulai bulan Maret sampai bulan Agustus, tiap minggu. Oke. Berarti reguler ya? Reguler, jadi udah kayak benar-benar liga. Jadi liga usia 13, usia 15. Nah disitulah nanti mereka yang 13 ini kita harapkan ya tadi itu masa ototnya kesana udah kuat. Iya, karena saya tuh datang dari tempat yang gila bola, Papua lah ya, Bapak tahu sendiri. Tapi fasilitas nggak ada. Satu kabupaten stadion 1 Pak. Betul. SSB ada 1. Itu pun lisensinya karena mantan pelatih Persifa Fakfak yang buka SSB pada akhirnya. Dia udah pelatih klub nih, sempat waktu dulu dualisme IPL, Persifa ikut IPL kan. Dan tuh dia bikin SSB. Dia mantan kapten di Liga 1 Perseman Manokwari juga. Dia bikin SSB pengajar anak-anak, tapi fasilitas tidak ada. Ajarnya kan cuma lari keliling lapangan.
push up, iya kan, main rondo, apa fasilitas apa nih? Fitness center ya ada, nutrisi, ahli gizi nggak ada, nutrisi dan lain sebagainya nggak ada. Terus apa mau bersaing dengan yang dari Nigeria dan ini yang walaupun mereka negara yang lebih miskin dari kita, tapi mereka udah tahu ini pakemnya seperti ini. Gitu. Itu juga yang bikin aku kan kemarin, kan aku bikin home away tuh. Mereka bingung juga, kok home away? Biasanya kan di turnamen kan. Aku nggak mau, aku bilang home away. Mereka bilang lapangan gak ada bang. Aku bilang nggak ada rumputnya pun, mainkan. Kenapa? Karena udah ada ketika udah mulai rutin main, kan ada perhatian orang tuanya lah, inilah masyarakatnya lah, apa semua area nuntut supaya ada lapangan di situ. Nah makanya hal kuncinya lah harus ada permainan. Kalau nggak ada pertandingan, orang bilang kau minta stadion, nanti dibangun nggak ada yang main juga di situ. Nah makanya kemana maksa, mau nggak ada rumput sekalipun, aku bilang di Afrika aja nggak ada rumputnya, main bola juga mereka. Iya. Bakatnya udah terlihat, langsung diambil ke Perancis. Betul, langsung ada linknya lah gitu ya. Iya, nah itu tuh. Jadi klub sih, makanya tetap liga kan. Ya kita pikirkan untuk kalau kita bicara 15 tahun, 20 tahun depan, harus tetap ini sih. Karena pasti anak-anak di Pandeglang ada yang Anda lihat jago banget nih. Iya. Tapi habis itu hilang. Pasti kayak gitu. Kalau yang lain apa lagi bang? Bang Mamat sama Bang Rapen. Apa yang bola ini bola nggak ada kamera sebagai pemain ini kan, sebagai pelaku bola gitu, sepak bola Pak. Kalau di daerah ya masalahnya adalah kalau misalnya ada Suratin, EPA 16, 18 itu kan nambah budget sama dengan senior sebetulnya Pak, sewa busnya sama. Maksudnya nggak ada sewa bus ukuran Suratin misalnya lebih murah kan nggak lebih murah juga, aku tetap sewa bus 1 bis loh Pak. Terus kalau ada U18, 16 berarti budgetnya itu hampir sama dengan kita bikin 3 tim Pak. Tim senior, tim EPA 2, 16, 18. Ini tuh ternyata lumayan memakan banyak Pak. Nah, pembiayaan. Nih, kemarin tuh Pak Erik tuh udah ngomong sama Kemendagri. Sekarang Pemkot udah bisa sponsor. Dulu kan nggak bisa. Hah? Berarti kembali ke APBD apa APBN? Bisa. Udah bisa? Udah bisa. Ke klub. Bisa. Wah, kembali lagi. Liga 3. Liga 4. Liga 4. Oke. Liga 4 bisa, pembinaan bisa. Oke. Klub Liga 1 nggak bisa? Itu nggak boleh. Profesional kan? Profesional. Itu kan profesional. Ini berarti kan amatir. Amatir nggak bisa. Ini nanti udah kayak dulu lagi. APBD bisa di sponsor, biayai bisa. Dia batasnya di Liga berapa? 3? Liga 4. Enggak, Liga 4. Kalau naik udah nggak boleh pakai APBD. Liga 3 udah semi pro kan dia. Oh, semi pro ya Liga 3 semi pro ya. Okay. Jangan. Nah, kalau Liga 4, oke. Suratin, oke. Oh, Suratin kita bisa minta duit. Bisa minta duit sama APBD. Berarti APBD Kemendikbud ya, sama olahraga kan jadi kalau kabupaten. Iya, betul. Itu berarti harus ada anggaran itu ya. Iya. Jadi udah bisa sekarang kita ajukan. Kita demo sekarang ke Diknas. Kita demo sekarang. Lu main demo lagi. Fafa sekarang udah bisa minta. Bapak udah terlanjur bubar, Pak. Udah habis. Udah gak ada. Stadion rumput udah ini dipakai di babat rumput kalau mau upacara 17 Agustus saja. Sepak bola mati total, Pak. Waktu setahun rumput. Itu yang jadi kesel. Saya kalau pulang tuh ke Fak-Fak, abang-abangannya dulu pemain bola yang hebat lah, main keluar ikut pon, prapon dan lain sebagainya tuh sering gitu. Wih, Matko kan sudah di sana sekarang. Sampai kemarin itu ada yang ini kasih, Mat, saya mau rubah kafe saya namanya Sport 77. Itu bagus tuh. Karena mereka kegelisahan dulu itu semua akhirnya kan sekarang mati gitu. Dan tidak tersampaikan kepada saya udah bisa, bupati udah bisa biayain. Iya, tapi lagi pilkada. Nah, itu cari bupati yang komen untuk sepak bola. Itu dia. Iya. Ini yang kemarin tuh yang Pak Erick tuh usahakan betul. Jadi dimintalah ke Kemendagri, Kemendagri udah oke. Mendagri udah oke untuk bahwa boleh pembiayaan amatir. Supaya hidup lagi sepak bola kita. Kok nggak hidup? Iya. Harus ada pembiayaan dari daerah ya. Iya. Kalau nggak ada pembiayaan daerah nggak mungkin. Aku udah lihat klub-klub daerah di Sumut juga begitu sama kayak itu. Kan? Sebenarnya bisa Pak kalau kita manfaatkan klub profesionalnya untuk punya klub amatir. Tapi ya itu tadi biaya kan. Nah, berarti kan tugasnya PSSI, LIB adalah untuk memperkaya klub-klub ini kan. Supaya ketika kita suruh, bikin kamu tim U8, bikin kamu tim U15. Ya dia punya biaya gitu. Betul. Nah, makanya saya tuh lebih senang kayak Galatama. Ya swasta. Swasta itu dipakai di amatir. Perserikatan kan. Perserikatan sama ini. Misalnya PT apa, dia punya klub kayak Pelita Jaya dulu lah. Ya dana dia nggak terbatas dong sampai bawah udah 8 apa. Nah untuk Liga 4 itu, tapi mereka akan bersaing naik sampai
Nah, kalau ini APBD diminta. Liga 1. APBD diminta. Wah, dana kesehatan dipotong lagi nih. Untuk sehat. Tapi Nggak usah buat mikir. sehat. Buat sehat juga. Anak sehat. Bagus ini. Narkoba tak ada. Buat anak-anak sehat. Main bola lagi bener. Aman, ancaman narkoba nggak ada di Papua, Pak. Oh iya nggak ada ya. Aman. Belum masuk, harus kirim pakai kapal. Jauh. Ketahuan. Ketangkap langsung. Dia tahu lagi cara ngirimnya. Baru kalau untuk timnas Bang gimana? Untuk timnas mah udah bagus ya Pak. Kalau kayak kita udah masuk ke round 3, semua kelompok umur kita masuk Piala Asia. Iya. Coach, Nah, kemarin mana tuh? kenapa? Waktu lawan Australia, katanya pada ribut semua tuh. Gimana? Saya matiin TV. Loh, sebenarnya Bos, itu bukan Indonesia ya loh, Australia loh. Iya itu. betul, makanya malas kan. Udah tahu dua-dua pasti Iya. lolos. Kan udah dijelasin sama Coach Justin bahwa Indonesia memang nggak, kalau kita nyerang itu bakal blunder, bisa kejebolan kan. Kita kan butuh seri. Betul. Jadi Maksudnya makanya saya yang salah Australinya. Iya, saya kan Iya, bilang iya. saya matiin TV kesel sama Indonesia. Enggak gitu kan. Saya bilang saya matiin TV doang. Udah tahu hasilnya dong. Australia main kayak gitu, kita nggak bakal keluar. Iya, nggak mungkin keluar. Iya. Iya udah. Ya, tapi nggak salah maksudnya. Siapa yang bilang salah? Ini mau pelintir terus nih. Kenapa dimatiin? Anda ini? Anda cocok politisi. Kenapa lu matiin TV, nonton aja sampai beres kita tuh. Oi. Ya masa orang mau nonton bola gak gitu-gitu oper-operan baju kuning di belakang gitu kayak. Iya. Baju kuning oper-operan. Wih, pertandingan apa nih? Baju kuning oper-operan. Latihan passing. Iya, latihan passing. Aku tonton sampai akhir tuh. Aku juga tahu sampai Sampai akhir aku. Ya, sih kok ini. Yang apa yang dimatiin? Jangan sampai Indonesia nyerah gitu. Iya. Oh, kalau hari itu. Iya, jangan sampai Indonesia nyerah, bahaya ini gitu kan. Kalau gue lebih kemikir ini kenapa ya Australia nggak pengen nyerang ya gitu. Dia takut juga. Kita takut kena counter Kemarin kan dia. Berapa kali counter kita? 3 atau 4 Iya, kali iya, kena. iya. Karena kan gol juga. Iya, selisih golnya itu lebih banyak daripada Indonesia kan. Iya. Jadi dia draw, dia juara grup. Juara grup. Iya. Itu yang jadi Dia cari soal. aman. Jadi yang main cari aman di Australia. Kalau kita Tunggu. Kita emang awalnya emang nunggu dari awal. iya, Iya, iya. mau defense ya. Ini mah, ini gak mungkin ada ini nih. barusan kita di 2-3 kan kita pot 1 juga kan. Iya. Pot satu ya. Pot satu karena semifinal tahun lalu kan. Jadi kan artinya ini kita bakal enak gitu mainnya nanti. Betul, berkembang gitu. Tapi itulah kekhawatiran saya tuh masih tetap. Ini sekarang oke timnas, liga enggak gitu. Nah, ini setelah kita kan proyeksikan 10-15 tahun ke Iya, depan kan. iya, Nah, iya. nah, fondasi ini tuh udah dibikin belum? Itu yang selalu khawatir karena kita akan roller coaster lagi. Piala Asia 2007 kita bagus. Iya. Gak lolos grup iya, tapi secara permainan kita Bagus. kalah injury time lawan Arab Saudi gitu. Selain Lawan Korea aja mereka harus tendangan dari jauh baru bisa bobol kita. Tapi Satu, habis itu fase turun. 2008 kita kan lolos SEA Games. Iya. Habis itu. Karena dulu kan jangka pendek, Iya. pendek. Sekarang proyeksinya panjang. Ini Tapi kan- fondasi yang ini nih gitu. Dengan lolosnya di semua usia kan artinya ini sebenarnya Proyeksi ya. proyeksi kan. Artinya yang main di 23, main 20 bisa ke 23. Iya. Yang 23 masuk ke timnas. Iya. Yang di 16 ini bisa masuk ke 19 atau 20. Kan sebenarnya proyeksi juga semua ini. Iya, betul. Yang sekarang di 19 sebenarnya adalah yang main kemarin di U17 Piala Dunia. Iya. Yang naik ya. Yang naik kan artinya hampir sebagian besar yang dipildon di U17 nih. Iya. Artinya kan ini sebenarnya berjalan proses itu. Sambil kita perbaiki liganya. Betul. Memang ini harus mulai dari mana orang ya harus gitu. Kalau nggak berat ya timnasnya dulu yang kita beresin dulu. Iya, saya Perbaiki. paham maksudnya dari PSSI kan, makanya kemarin kita ngobrol juga kayak oh ini sistemnya ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Lokomotif ya. Nah itu masalahnya kan tujuan kita dari atas ke bawah nih. Iya. Nah mentok di tengah karena yang di bawah ini gak jalan nih. Itu yang harus kita pikirkan bersama Iya. sebenarnya. Makanya kami udah geber-geber. Liga LIB, kau teriak-teriak dong. Karena Iya. sekarang enak loh bang. Liga 1 udah ada sponsornya. Liga 2 udah ada sponsornya. Iya, Dulu iya. kan nggak ada. Nah, Sekarang Liga 3 bang, ada sponsornya bang. Udah di tiga liga ini udah ada sponsornya. Liga 4 amatir dibiayai oleh APBD. ya. Jadi sebenarnya kita udah berjenjang untuk pembiayaan. Jadi kalau dulu pembiayaan jadi masalah sehingga bermasalah buat klub, sekarang udah mulai kita cari solusinya. Pak Erik ini Oke. ada solusi untuk mereka semua. Iya makanya klub harus disubsidi kan. Subsidi memang sebenarnya. disubsidi. Makanya dulu Liga 3 nggak ada subsidinya. Iya. Ada. Nggak ada. Jangan korup lu. Jangan siapa yang korup? Jihad Liga 3 Persiban Pandeglang ini presiden klub Anda korup nih. Wah, Ada mana subsidi ada. ternyata. Nggak ada. Nanti di Liga berikutnya ada. Iya, nah itu harus cepet-cepet sih kalau saya sih. Maksudnya yang untuk Iya, ngurus liga karena Iya. Kadang itu bang yang kita pusing juga pak. Habis ini dikritik yang ini.
dia nggak tahu bahwa memang semua harus dikerjakan gitu. Iya, Betul. iya. Dan ya PSSI harus menerima kritik Harus karena memang menerima. semua harus Semua harus dikerjakan. Kayak Pertiwi bang kan, Iya, kayak iya. Putri lah ya kan. Kan ada yang bilang ini, Putri nggak dikerjain. Saya bilang kan pelatih aja nggak ada, ya kan? Iya. B baru ada, A-nya nggak ada, tanggal lagi. Pemainnya juga kurang. Nah, aku kemarin di Sumut, aku bikinlah Liga Pertiwi. Yang daftar cuma 2 klub, mana bisa main? Main 4 game aja tuh, tandang-tandang. Tapi di Surabaya udah mulai pada jalan, Pak. Nah, kan beda-beda provinsi. Oke, ya. Artinya kan nggak bisa cuma liga itu kan nggak bisa cuma satu daerah. Akhirnya apa yang aku bikin? Aku bilang, apa sih masalahnya? Mereka bilang kan harus klub, itu harus bayar uang iuran. Kuhilangkan semua uang iuran tuh. Akhirnya ada 6. Ini mau tanding lah, mudah-mudahan bisa jalan 6. Jadi itu problem daerah Iya, untuk perempuan. Nggak ada pemain, nggak ada klub, jadi susah. Ya orang bilang ini Jawa Timur bisa, ya Jawa Timur doang, yang lain belum. Iya. Nah, Nah, Jawa tapi- Timur kan akar sepak bolanya udah Ya, kuat banget dari dulu. Nah ini yang memang persoalan kita banyak banget di sepak bola ini bang. Banyak, Pak. Tiba-tiba uji coba lawan Belanda ya, Pak. Loh kita juga kan kayak yang saya bilang Belanda mau, kita juga bagus banget. Gak apa-apa, biar tahu mereka mainnya. Hajar aja ya. ajar aja gitu kan. Aduh. Jadi pemain kita tahu kualitasnya, Oh, iya, bukan iya. kualitas ya, artinya oh ini. Paling kan kalau lawan di Asia dia, di ASEAN aja udah enak. Iya, Nggak pusing dia. Nah untuk timnas bang persiapan kita gimana abang lihat untuk kita lawan Jepang sama Arab Saudi ini? Ini harus dimulai dari sini, Pak. Dari Face ID dulu, Pak. Ini harus dijelaskan dulu, Pak. Soalnya ini masih kalau nggak ada sosialisasi nih kita pasti menebak ini maksudnya apa, kok malah bikin ribet Garuda ID ini. Kenapa dulu Pak diadakan Garuda ID itu, Pak? Yang kemarin tuh loh. Pertama lo kita di Argentina, waktu lawan Argentina. Ya. Itu jebol-jebol juga. Tapi memang belum parah. Oke. Kemarin terakhir waktu kita lawan Australia, jebol. Kita udah kebayang nih. Wah, dengan animo yang gila-gilaan terhadap timnas begini, itu kemarin jebolnya sampai 10.000 loh, Bang. 10.000 orang masuk tanpa tiket. Iya, dan kan nggak ada kapasitas bangunan ya. Nah itu berbahaya. bahaya sekali, banget. berbahaya. Serem betul kita. Kami selama nonton itu bukan lagi menikmati permainan, udah takut-takut yang di atas gimana tuh. Yang sana mana banyak orang nggak bisa duduk. Yang punya tiket nggak bisa duduk. Nah disitulah kita wah hari itu juga satu juga malah lagi pertandingan kita bilang semua harus dievaluasi gitu. Akhirnya kita evaluasi. Memang pertama apa? Crowd management kita memang bukan diambil dari yang profesional. Memang yang ada selama inilah dari PSSI dan sebagainya. Makanya sekarang kita bikin dari PSSI. Dari luar profesional kita ambil crowd manajemennya. Kemudian nggak cukup juga. Crowd management bagus pun kalau yang masuk kita nggak jelas juga, Ya. kan dia bingung juga. Makanya kita bikinlah pendaftaran Garuda ID. Hanya mereka yang boleh nonton, boleh beli tiket. Nanti ditambah setelah itu pakai face recognition. Oke. Gitu. Jadi nanti ini memang awal-awal kan masih ini ya, masih agak lambat gitu ya. Sekarang udah 130.000 yang daftar Garuda ID. Garuda ID. Oke. Yang sudah terima apa namanya? Udah dapat Garuda ID itu udah mencapai hampir 100.000 hari ini. Iya, iya. Memang harus mulai sih. Harus dimulai. Jadi makanya kita minta tolong minta maaf, sabar. Tapi ini akan berproses, nanti makin lama makin bagus kok gitu. Udah 100.000 nih. Perkiraan kita nanti sampai tanggal 9 nih bisa 150.000 yang mendaftar. Sambil dia beli tiket. Jadi udah dapat data kita semua. Mereka kan wajahnya apa sudah tahu kita. Iya, iya, iya. Sehingga kalau ada apa. Nah, kemudian tambah lagi pakai CCTV, Bang. Oh nanti tuh. Iya, dia Yang terdata. SD, oke. Jadi terdata semua yang masuk gitu ya. Tujuannya apa? Supaya keamanan. Supaya masuk orang nonton tahu siapa dan sebagainya. Gitu, Bang. Jadi ini tujuan kita untuk keamanan aja. Udah ngeri kita kemarin. Serem. Faktor kejadian keamanan. lah kita. Iya. Karena kemarin itu deg-degan juga karena kayak Bahrain mengajukan protes kan. Itu juga. Oke, gak ada alasan lah untuk gak main di Indonesia. Iya. Tapi kalau lawan Arab Saudi dan Jepang ini kita bermasalah dikit, Iya. Bisa jadi pasti catatan. FIFA menyorot dong. Pasti. Wah, ini di luar lapangan aja supporter kayak Iya. begini serang-serang orang, Iya. ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Iya. Di dalam lapangan ada full capacity. Iya. Ini di luar batas lapangan nih gitu. Iya. Ya pasti dong FIFA lihat ke sana. Kita kan bukan sekali doang masalah. Betul. Kita masalah kelebihan kapasitas kan udah Standar. terjadi yang paling fatal, Iya, udah iya, pernah iya. gitu. Terjadi yang tragedi paling kelam nomor 2 di dunia gitu. Iya. Jadi pasti FIFA nyorot, Iya. AFC nyorot gitu. Jadi hati-hati Ini banget ujian. lawan. Ini ujian.
Lawan Jepang sama lawan Arab Saudi. Kalau ini kita sukses semua bagus, lihat kita bilang, loh ini udah lebih bagus daripada manapun gitu. Iya. Di Bahrain yang kita nggak seperti ini kok gitu. Tapi harus mulai Pak. Harus mulai. Bodoh amat sih. Misalnya kapasitas lawan Jepang cuma, ini karena yang daftar ribet dan apa cuma 50.000 penonton. Bodoh amat. Tapi dimulai dulu. Iya, Iya. KAI bikin face recognition itu. Susah banget. Awal-awalnya orang ngamuk-ngamuk ya. Awal-awalnya tuh aku karena suka naik kereta. Kalau ke Jogja pasti naik kereta. Kalau ini tuh yang dekat-dekat tuh pasti naik kereta. Itu tuh numpuk Pak. Iya. Di Gambir, di Senen itu numpuk. Karena orang bingung. Apalagi ibu-ibu tuh. Iya. Itu gimana caranya gini-gini. Oh ini sini. Tapi ada petugasnya dulu. Iya. Di situ. Nah, iya. Sekarang udah gak ada petugas. Masuk aja. Sepi aja. Iya. Karena orang udah tahu sistemnya. Ya kalau KAI kan transportasi yang paling Betul. harus kita tiru sih. Iya. Iya. Dulu orang di atap, Anda di atap kan dulu di atap kereta. Sekarang mana ada sejak di rumah. Jadi sistemnya dulu harus dimulai, nggak bisa enggak. Lagian gitu. sekarang orang banyak pinjol kok pakai wajah ya. Iya. Nah tapi Pak harus Nah, itu, Pak. pastikan. Iya. Harus pastikan Data, data Pak. itu tidak menjadi santapan ya. orang luar. Betul. Harus aman karena Itu kan udah. kebocoran informasi di kita ini udah Cukup berbahaya ya. Bukannya kita pede, tapi tolonglah yang memang mau coba-coba janganlah. Ini demi kemajuan sepak bola kita. Iya, pengamanannya juga pengamanan pasti. sistem, Pengamanan sistem itunya. pasti kita jaga. Itu pasti kita jaga. Udah. Ya mudah-mudahan kita jaga semualah. Kita upayakan. Tapi ya itu harus dimulai kalau nggak dimulai. Harus mulai. Saya sepakat sih. Nah artinya kalau ada sosialisasi kayak gini kan jadi ngerti gitu. Nggak tiba-tiba ada Garuda ID ya harus Face ID. Ini kenapa tiba-tiba gitu. Kemarin kita waktu pertama kali kita ngobrol sama teman-teman dari Ultra sama La Grande pun. Mereka awalnya wah gitu. Tapi setelah kita terangin gitu, mereka sekarang happy betul. Kenapa? Dulu di Ultras bagi tiket ke supporter dia, ke member Manual. dia, itu manual. Itu sampai dia nggak tidur 3 hari katanya bagiin tiket. Udah. Sekarang dikirim by email ke orang masing-masing. Dia nggak kerja lagi. Dia Oke. bahagia betul. Oh, kerjaan aku kurang. Bang. Gampang ya. Jadi gampang karena kirim ke emailnya masing-masing. Iya. Dia tinggal tunjukkan ininya, udah tinggal tunjukkan Iya, tiketnya. nyambung. makanya jangan hanya kualitas timnasnya doang gitu loh. Iya. Faktor non teknisnya juga itu harus levelnya dinaikin. Naikin. Nggak bisa kita pakai sistem dulu yang penting timnasnya bagus. Ya nggak bisa. Nggak bisa lah. Mau sampai kapan gitu-gitu. Ya harus semua sih. Saya sepakat. Yang gitu-gitu tuh aman tuh. Tinggal nanti kita iklanin ya di Sport 77 ya. Apa tiba-tiba jadi marketing iklan. Itu tolong ya teman-teman Garuda ID tolong tuh beriklan di Sport 77. Tapi ya itu sepakat. Itu Iya. bahkan dari dulu sebelum ada cadangannya. Kenapa Pengen sih kita nggak kayak stadion-stadion luar Iya. negeri yang masuk pakai ini? Dan rapi ada sektor berapa Betul. semua. karena yang gitu-gitu kan harus ditanam sinyal susah mat Oh enggak. gitu-gitu. Nanti nggak pakai sinyal. Hah? Nggak pakai sinyal. Nggak ada sinyal ya? Jadi kita di servernya di server lokal. Oke. Jadi dia nggak pakai sinyal untuk face recognition-nya ada di server lokal langsung. Oh, udah di banking di situ ya. Iya, jadi Oke, cuma oke. 5 detik lewat. Aku bayanginnya pakai sinyal karena nih. Oh, di kalau pakai GBK sinyal muter lah. Itu barcode. Anda barcode Anda. Oh, ini muka yang langsung. Ini gitu ya? Anda Iya. HP di dalam sak aja. Oke. Di gini Oke. Anda cuma gini. Yang kayak- langsung nama Anda keluar. Kayak di Ini, Gambir, ya. Nomor KTP ini masuk. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu lagi cetak tiket, Iya. bawa tiket. Jadi Oh, tapi mobil- tahap pertama ini masih, Bang. masih. Masih. Itu bertahap ya. Nah, ini Oke. mulai kapan nih? Udah harus di. Jadi nanti yang berikutnya ketika lawan Bahrain. Oh, baru diterapi. Yang enggak untuk yang pakai nyambung antara wajah Langsung ke Oh, tiket ya. langsung tiket. tiket. nanti sekarang ini masih wajah dulu, verifikasi benar dia di situ, baru dia bawa lagi yang namanya ininya, Tiketnya. Iya, tapi Oh. nanti udah nyambung. Ke depan nyambung. Kita tes kalau nyambung nanti langsung nih ada kita sistemnya masih kita trial dulu gitu. Oke. Untuk jaga jangan sampai ada error, Bang. Oh iya. Tahap iya, bertahap dulu. Iya. Setelah uji itu. coba di liga aja sih, Pak. Menurutku enggak. Iya, benar. Iya. Di uji coba di liga aja. Apa yang main di Jakarta Persija misalnya, Persija, iya. uji coba aja Bisa di dipakai. Persija. Hmm. Supporternya coba pakai face recognition. Ini uji coba ya, tidak Iya. mengganggu apapun gitu. Silakan. Nanti coba kalau yang kayak tadi sinyal apa bisa diperbaiki, Iya. masih ada waktu kan. Iya, tolong paling itu rambutnya tadi kan tolong jangan potong rambut dulu. Iya. Jangan main mama. Jangan oplas dulu. Dia mau oplas naikin hidung. Bisa, jangan. Tolong kalau naikin hidung itu harus rubah lagi wajahnya. Berubah Iya, iya, iya. lagi. Tolong ya para supporter-supporter yang suka oplas tiap minggu. Aduh. Aman kan? Aman. Dia ngecek retina juga. gitu. Oke, Nah, kalau oke. untuk yang lain Bang gimana? Kita kan mau main nih lawan Arab Saudi sama Jepang. Nah. Abang sebagai pengamat paling top di Wes. Indonesia, paling ngeri, Host host terbaik, paling presisi, prediksinya semua.
Prediksi dia kalah Pak 1. Oh, kok kalah? Yang 3 poin 4 pertandingan masih sama. Lawan Jepang lu katanya kalkulasi loss. Lah, kan belum main. Kita lawan mana sekarang? Jepang. Iya. Kan belum main. Kemarin yang 4 pertandingan awal tepat semua. Tepat semua. 3 poin. Oke, sekarang nih Jepang dan Arab Saudi, bagaimana prediksi Anda? Kalau berdasarkan prediksi awal, itu Jepang kita lolos. Oke. Ini prediksi ya. Tapi kan harapan tetap menang dong. Harapan tetap optimis dong. Orang saya sampai panjat kursi waktu 2-2 lawan Bahrain. Di TikTok jadi berapa itu ini ya? Dipakai orang itu untuk menunjukkan keresahan dari pakai video kita. Terus lawan Arab Saudi saya yakin curi poin. Prediksi saya di awal 1 poin. Tapi melihat Kemarin, Arab Saudi lagi turbulensi hancur nih di dalam tim. Mancini dipecat, pelatih baru udah ditunjuk, dan Tapi pelatih lama loh yang meloloskan. Betul, pelatih lama. Tapi kan Mancini udah tanam permainan kayak begini selama setahun ini. Ya. Nah, ini datang pelatih yang gaya main lama. Itu agak repot tuh belajar kembali tuh. Karena yang lama itu beda total sama Mancini. Iya, dia main fisik kan, main sprint, body ball, long ball gitu-gitu. Nah, saya sih 1 poin, tapi optimis yang Arab Saudi harusnya dengan tekanan supporter, dengan kepercayaan diri kita harusnya bisa 3 poin. Kalau cuma 1 poin berat. Lolos kita kan. Bisa dong. Kan di pertandingan terakhir 2 pertandingan match Cina lawan Bahrain 6. kita sapu bersih. 9. 10. Draw. 10 iya, ya. Draw ya 10. Masih bisa 3-4 ya. 4 itu. 4 itu Pak. Masih dapat 4. Sudah saya setting, Pak. Sudah saya setting. Enggak, tapi itu di luar perkiraan Bahrain bisa menang lawan Australia. Iya kemarin kan. Karena saya prediksinya Bahrain kalah lawan Australia kan. Ternyata Bahrain curi poin 3 lagi lawan Australia. Dan dia akan lawan Cina. Mudah-mudahan pertandingan itu draw. Kalau pertandingan itu draw dan kita kalahin Bahrain Cina di sini habis. Kita di atas. Masuk kita. Masuk gitu. Pasti masuk. Karena Bahrain pasti kalah lawan Jepang. Iyalah. Lawan Arab Saudi. Nah, aku takut nih Jepangnya jangan-jangan dia udah lolos inilah, udah santai aja katanya. Justru kita yang terakhir lawan Jepang. Oke. Nanti di akhir ya. Di akhir. Oh, mereka yang santai aja lah gitu. Mereka lawan Arab Saudi sama Australia. Mereka dua saling berhadapan juga. Betul. Harusnya Jepang sudah lolos ya. Jepang udah lolos. Harusnya ya. Ini besok juga. Dia udah selesai. Dia udah selesai. Jepang udah selesai. Jepang udah selesai. Jepang udah selesai. Cuma 1 kali draw. Dia cuma harga diri doang ini. Iya. Iya, karena grup ini pasti kan saling draw, saling mengalahkan gitu-gitu. Jadi poin-poinnya tipis-tipis nih. Tipis. Iya, jadi itu target awal saya 10 poin. Sejauh ini masih benar 3 poin dari 4 match, tapi Bahrain berapa? 4 poin ya? Bahrain 4 poin. 4 poin kan? 3 sama 1 sama 3 kita. sama 1. Iya, 3 sama 1 terus. Nyolong itu, Pak. Terakhir dia lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Enggak, Dia seri 5. Dia 5. Iya. Dia 5 poin. Itu yang berat aku bilang tadi. Ya dia cuma menang Cina kan 8, Pak. Kita 10 di atas. Udah saya setting. Kalau Gak yakin dia menang lagi lawan Australia. enggak, Tuan rumah. Australia udah bagus. Gak udah ganti pelatih itu. Pasti ya. Iya, udah bagus. Kok hancur ya? Kok bisa Tahan imbang Jepang kemarin 1. Iya, Habis iya. itu dia menang lawan apa lagi? Lawan Cina lawan juga. Cina juga. Iya. Udah aman itu kalau Aman ya. Australia. Iya. Semoga kondisi timnya juga baik, Pak. Iya, itu dia. Karena sampai jauh ini kan optimisme masih bagus. Iya, Tim iya. lagi enak terus, belum ada kabar-kabar yang kita dengar nggak enak gitu, semuanya masih stabil. Nah, dari pemain oke ya, nggak ada ini ya, oke banget ya. Nah, masalahnya tadi malam si Ijes tidak main di Venezia karena alasan keluarga. Iya. Dia terbang balik ke Belanda tiba-tiba. Jadi bukan fisik kok, bukan fisik. Jadi Iya, masalah keluarga Iya, kan. keluarga. Nah, laporannya Jadi, masalah keluarga. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu atau sudah selesai lah ketika Iya. kita berhadapan dengan 2 pertandingan kita itu. tetap jaga komunikasi sama dia kok. Oh iya iya. Jaga komunikasi oke. Semua kita jaga komunikasi. Yang penting bukan cedera kan. Kalau Cedera- cedera, cedera kan itu kita yang boleh buat. itu yang kita Iya. khawatirkan gitu. Kalau nggak sih aman lah. Mudah-mudahan Kevin Dix juga ya. Kevin Dix. Mudah-mudahan di Maret lah. Nah di Maret lah. Maret Kevin lah ya. Davis, ya. Nah ini tugasnya. Nah, Maret kan lawan Bahrain Cina tuh. Bahrain Cina. Kita aja Kalau lah. itu aja. tugasnya Pak Arya. Iya. Kok semoganya ke Pak? Semoga. Butuh tanda tangan siapa Pak? Saya meluncur Pak. saya meluncur kemana Pak? Butuh tanda tangan siapa? Iya lu Mat, ya bantu-bantu nih Mat. Iya, tanda tangannya orang penting semua Pak. Kita bantu-bantu apa? Emang Tapi koneksi- sebanyak apa Bang Ahmad? Kan dulu kita Bang Ahmad, kita kan dulu supporter kita tuh kan
pakai gambar-gambar Kevin Dix pakai merah putih, J.I. Jazz pakai merah putih. Iya. Sekitar 2 tahun 3 tahun lalu kan. Iya. Iya. Sekarang terjadi semua tuh. Iya. Dulu baru meme ya. Meme-meme doang. Dulu masih kayak oh ini darah Indonesia langsung dipakai Merah baju putih. merah putih Iya, gitu-gitu. Iya, yang akhirnya aneh aja lihat maksudnya di aku tuh harusnya aneh aja. Skuad kita gini ya gitu. Iya benar. Maksudnya gak kebayang. Gak nyangka gitu. Di kepala, wih skuad kita kayak gini ya gitu. Dulu bos gak dipanggil aja kita udah, udahlah gak usah. Gak usah. Gak ada boas. Udah sampai mencetak gol gitu. Tapi yang bahaya bang adalah kita itu kan jadi optimis betul kalau setiap main kan. Itu yang gue takut. Nah itu, Kayak kemarin kan lawan Cina akhirnya kecewanya bukan main. Iya. Lawan Bahrain kecewanya bukan main gitu. Makanya edukasi supporter itu penting berjalan sih. Kita tuh nggak bisa jalan bagus hanya faktor di lapangannya. Tapi non teknisnya itu penting juga. Kalau permainan dewasa supporter enggak, sama aja dong Pak. Ya itu yang kayak kemarin akhirnya kita diadukan sama Bahrain itu. Iya, maksudnya dan itu pun saya diserang ketika bilang itu ngapain. Iya. Oh iya kalian juga kan maki. Iya kita maki-maki ketika hal itu terjadi di TV. Iya. Ya wajar Terus ya. kemudian Respons. kayak kalian nggak pernah maki pemain ketika dribbling salah, tapi kan kita nggak serang pemain. Berarti dia nggak pernah nonton bola itu aja. Kita nonton bola kita keluar semua itu. Iya, Ronaldo sebagus itu waktu main di Juve aja. Saya pernah maki sih, tapi nggak di sosmednya, nggak Iya. DM dia. Ya kita nggak- selepas aja. Kalau kita DM langsung, DM langsung. Itu wajar banget. Ini tuh sampai kayak begitu sampainya. Itu tuh terlepas dari apapun. Iya. Ya elah wasit kayak begitu Pak, di Eropa juga banyak kali maksudnya. Tapi pemain-pemain menahan, supporter-supporter menahan Iya. gitu. Dan kita nggak mau disangsi hanya Iyalah, karena hanya hal-hal gara-gara begitu sepele kan. sepele gitu Iya. kan. Itu ya. Tapi ya itu tetap terus mau kita apa? Ada yang dengan teori kayak lah itu namanya cyber. Iya, cyber nggak ancaman pembunuhan sih. Cyber nggak ancaman. Nggak DM kayak Iya. gitu. Itu kan bukan physical abuse. Iya. Ya itu tapi verbal abuse. Iya. Itu kekerasan verbal tetap. Oh, lu kemarin berantem gara-gara itu? Banyak berantem. Tapi banyak yang udah pintar juga. Ya udahlah gitu. Bang nggak usah tanggapi gitu-gitu. Adalah minor lah gitu yang kayak ya Allah setolol itu Apalagi gitu. Iya, sampai iya. nomor teleponnya Disebar. wasitnya diserang mati Iya, kita. ya, gitu-gitu tuh. Nah, jadinya lawan punya kesempatan kan. Iya. Iya, Ada nyari celah, kekuatan. Dia main betul. politik. Betul. Itu kan politik juga Iya dia. dong. Pak itu dia serius ya ngajuin itu, dia beneran ya itu Gini ya? loh, kan dia upaya. Iya. Dia upaya kan mana tahu bisa. Iya. Kan untung dia. Dia punya bukti-bukti ini, bukti-buktinya gini-gini. Iya. Untung dia. Karena sampai ke FA Bahrain bukan hanya wasit. Iya. Kayak Instagram FA Bahrain. Apa nggak bukti? Federasinya Bahrain. Jadi bukti Iya. gitu loh. Dan sementara dia mau away nih. Iya. Iya. Nah, gimana dong? Lumayan nih gue bikin masalah deh. Iya, kalau kalian mau kritik kan ada caranya Iyalah, kan. caranya. Maksudnya ini dan maksudnya PSSI sebagai induk sepak bola mengirimkan kritikan Iya. baku pukul di sana terserah lah yang penting PSSI gitu nggak sampai ke level yang membahayakan orang lain. Dirasakan banyak orang lain. Kita Dia kalau- kira kadang enggak, dia kira DM. Kalau kayak kemarin misalnya memenangkan PAS gitu ya, Martin PAS ke jadi apa tuh? Safety playernya. Iya. Nah, itu oke. Iya. Oke, waktu dia kan itu oke lah. Kalau ini kan enggak ya. Makanya itu ya, makanya harus sama-sama lah semua pihak gitu. Iya. Makanya tahun 2000 berikut saya akan calon lagi ketua PSSI. Calon apa lagi? Ketua PSSI. Ah, Ya kan? Kemarin kan saya calon Pak. Oh, cocok banget pasti. Bapak nggak tahu kan? Enggak. Saya calon kemarin itu. lah, berarti ntar Pak Harya lu kepala Saingan kita untuk Exco. Enggak, Exco target juga. saya 0 suara doang. Yang penting duduk di dalam ya. Bukan Exco. Semuanya, ketua, wakil ketua, exco. Pokoknya semua voting saya ada di situ. Saya ada di situ. lu waktu itu beneran daftar ya? Kelakuan baik udah turun ya? Iya, surat kelakuan baik udah turun. Rekomendasi klub. Rekomendasi klub yang baru dapat jam 5:30 udah tutup. Jadi dari Depok ke Enggak sempat Senayan udah 1 habis ya jam waktunya. setengah nggak mungkin. Iya. Nah, coba kirim dulu terus datang ternyata banyak hal yang harus diisi gitu loh. Diisi di sana. Jadi ya udahlah. Nanti mau coba kalau gitu 2007. Saya akan datang. Mantap. Saya akan datang. Cari pasangan. Pasangan saya Zahran, Pak. Jaran keranggar. Zahran. Kalau kalau jadi ketua PSSI, visi misinya apa coba? Pengen tahu. Hah? Visi misi utamanya deh. 100 hari pertama lu mau ngapain? Target saya 0 suara. Target saya di voting itu 0 suara. Karena udah pasti dapat 0 pasti. Pasti. Target saya 0 suara. Tapi saya ingin pakai baju, Pak. Calon deh. Waktu itu saya pengen pakai baju
Karena saya mengikuti sepak bola dari saya umur 5 tahun. Indonesia terutama. Itu hiburan saya, sepak bola Indonesia. Saya mau tulis dulu tuh apa hal-hal yang terjadi di sepak bola Indonesia di baju ini. Oh, semua. Iya, baru duduk calon ketua. Udah pasti nol suara tuh. yang saya tulis di sini orang-orangnya. Iya dong. Nol fix. Udah pasti nol. Wasit pon gitu ya. Nah, gitu. Wasit Sepak bola gajah, udah apa? Iya, iya, Udah iya, pasti, iya. udah pasti nol dong, Pak. Udah pasti. Makanya target saya nol suara. Kalau satu kalah ya gagal. Wah, satu saya merasa gagal, Pak. Gagal. Ada satu Harus diusut, kalau satu harus diusut yang vote. kalau ada satu federasi yang tiba-tiba ngevote. dukung itu apa entah itu dari klub atau apapun. Wah, saya Enggak. ngamuk tuh. Kok bisa kasih pilih saya di satu suara ini? Saya targetnya 0. Target saya pakai baju ini di forum. Gitu. Nah ini ada katanya netizen bertanya lagi. Aduh, kok Ada kira tadi. netizen bertanya. Nah kita ngobrol terus lupa kita. Oh iya. Nah, Aduh. gimana Pak Mamat? Saya tadi malam terus kayak pengen lawan Parma doang, ya Allah. Mau tak out? Enggak, Enggak motong out. Bagus dia soalnya. Enggak kayak Erik Ten Hag. Enggak kayak pelatih sebelumnya Allegri. Nah. Kalau Allegri ya menang tapi mainnya 11 back, Pak. Back semua itu yang main. Ujung-ujungnya pemain harus lari cedera. Ini udah bagus, cuma kan transisi. Namanya Oke. transisi sama Juve itu ada sekitar 5 pemain utama yang cedera. Iya. Nico Gonzalez, Cop Miners, tadi malam Cop Miners sudah main 5 Udah menit. kayak ini aja manajer bola Juventus dia. Yo, Bela-bela terus. bela terus. Ada jelasannya. Tapi nggak boleh out, memang Nggak boleh out. salah. Cuma tolong Danilo dikirim ke Persipan Pandeglang aja. Udah gak cocok main di Serie A sih. Lanjut. Nah, Sama Bang Ripan tentang ST yang suka coba-coba posisi menurut lu works gak Bang? Coach, sejauh ini STY works kecuali di match terakhir yang lawan Cina Pak menurutku Pak. Ya. Dia mengganti cukup banyak pemain kunci terutama di Tom ya. Aku mikir di Tom Haye ya. Alasannya mungkin fisikal, kekuatan fisiknya Tom Haye. Cuman ternyata itu yang membuat kita agak kesulitan menyerang. Iya. Jadi yang terakhir sih gue agak mempertanyakan ya Sintayong kenapa mengganti the draw. Apa? Boleh nanya dong, masa gak boleh pertanyaannya enggak? Ya mengganti the draw team. Iya. Donceng the draw team. the draw. Kan draw sebelum lawan winning. Ya itu dia. Oke, lanjut. Nah, Coach Justin sebagai asisten kisi atau pengganti kelas? Mohon maaf teman-teman. kita harus statement nih. Bapak itu lisensinya futsal. Bagaimana bisa jadi asisten sepak bola? Tolong ya, itu pelatih futsal. Gak bisa. Udah, ada yang udah masing-masing, maksudnya ada yang memang sebagai pandi. Ya. Ada asisten karena itu kan teknis banget. Betul, Dia harus lihat betul. pergerakan data, membaca ini itu. Emang Justin nggak bisa baca data? Futsal bisa. Oh, futsal. Kan lisensi dia futsal. Tapi dia emang nggak. Lisensi dia futsal. Oh, iya, Kan iya. kita sesuai kapasitasnya Iya, kan. kapasitas, ya. Nah, kalau saya setuju kalau PSSI tarik dia lagi Ke futsal. ke futsal. Jadi Oh iya. jadi iya. Dirtek atau pelatih futsal Indonesia. Oke, lanjut. Pak Mamat Gansop. Emang punya, Bang? Nggak ada, Pak. Astagfirullahaladzim. Lu sama Pindad sekarang? Pindad Pindad. BUMN. Gak ada, tolong ya. Kalau di podcast lain, ini orang BUMN langsung. Gimana ya? Nggak apa-apa, merger, Mat. Tidak ada, Pak. Coba itu banyak banget. Ada 300 cabang, Pak. Orang bikin di map. Yang kayak Bahrain Iya, kemarin iya. orang bikin gitu. Saya udah mengalami duluan, Pak. Gansop Mamat. Pak, sampai di perbatasan Afrika ada Mamat Gansop tuh satu-satu. Di Somalia ada. Saya ke Jerman nih. Waktu itu saya ke Jerman, ada diundang di Jerman. Saya baru sampai. Yang jemput udah bilang, "Bang, Mamat Gansop terbaru, Bang." Wih, di perbatasan Jerman Belanda, Pak. Sumpah. Di mana-mana ada, di Banjarmasin ada, Medan ada. Kedepannya mau bikin apa, Mat? Granat. Coba kita ngobrol. Aduh. Lanjut. Oke. Ada lagi? Oke. Oke. Baik,
supporternya atau penontonnya Bebas Podcast silakan subscribe karena masih jauh sama punyanya Sport 7 subscribernya. Wah, kita juga baru di tahun ini ya. Bebas Podcast sudah berapa, Pak? Baru mau setahun ya. Tapi ya subscribernya berapa? On off lah, on off. 93.000. 93.000. Oh, bentar lagi silver. On off. Oh, iya makanya fokus di sini aja, Pak. jadi YouTuber, Pak. Enggak lah, enggak. Ini kan tugasnya banyak. YouTuber, Pak. Dipakai untuk kalau ada yang nanya gimana arah-arah ini bisa. Oh iya. Gitu. Kayak kan kami kan jangan diundang juga sama podcast. Wah, sibuk. Makanya sibuk. Jadi ya mana supaya kita bisa kasih tahu informasi apa semua. Iya, betul, Pak. Satu, yang kedua kadang-kadang pengurus kalau kita diundang sama ini kan dia agak kan nggak semua orang bisa ngomong. Nah, kalau kita yang ngajak ngomong dia bisa terbuka. Enak ngomongnya. Jadi kan terbukti kok kita kalau tentang Putri misalnya. Nanti ada Mbak Vivin kita undang gitu ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu langsung jarang yang nonton. Nah ini tuh udah punya tujuan YouTuber nih. karena Lebih pentingin viewer. Enggak, salah Bang. Udah bagus Enggak salah. Justru kita yang siap untuk itu. Kalau podcast lain enggak siap untuk viewersnya dikit. Kalau kita emang siap. Iya. Tujuannya memang supaya informasi nyampe. Tapi apapun yang terjadi pasti ada begitu aja. Orang kan kurang dimensi. Kan lama di MNC. Ini kenapa rating rendah? Ini kenapa rating? Pasti. Enggak lah kalau sekarang enggak gitu lagi. Itu kayaknya. Ya udah, bayangin aja untuk subscribe aja gua dikerjain juga ini. Oke, itu saja. Terima kasih Bang Mamat. Makasih Bang Arya, sukses ya. Bang Arya. Thank you, Bang Arya. Bang Mamat pilih politik atau sepak bola? Sepak bola, Stand up atau podcaster? stand up, Persipura atau Persipa? Persipura. Satu kata untuk Bebas Podcast. Rating. Presiden klub atau pelatih? Presiden klub. Persib Bandung atau Persipan? Persib Bandung. Ciro atau Maklok? Marklock. Satu kata untuk Bebas Podcast. Adem. Oke. Hasilnya ada.